Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini saya berada di dealer rolling motor yang beralamat di Jalan Es Parman, nomor 167 Kota Bengkulu. Dan di hadapan saya kali ini sudah ada satu buah unit Wuling Almas untuk varian tertingginya. Varian untuk tipe luxury ya, 7-seater. Oke, kita mulai dari bagian fascia depan. Di bagian grillnya bisa kita lihat terdapat emblem Wuling dengan ukuran yang cukup besar berwarna merah ya. Kemudian di bagian sekeliling dari grillnya dilengkapi dengan garnish berwarna silver yang memanjang hingga ke bagian LED DRL, bagian kanan dan kiri ya. Kemudian di bagian bawah emblem Wuling juga terdapat kamera 360. Lanjut ke bagian sisi samping depannya. Untuk lampu seinnya LED ya, yang juga berfungsi sebagai LED DRL. Kemudian di bagian bawahnya headlamp yang menggunakan LED proyektor. Di bawahnya lagi terdapat fog lamp dan cornering lamp ya. Kemudian di bagian headlampnya ini dilengkapi dengan finishing berwarna silver dan menambah kesan lebih futuristik ya. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya, Wuling Almas menggunakan mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 140 PS dan torsi 250 Nm. Kemudian dialirkan ke penggerak roda depan. Di bagian belakang bisa kita lihat terdapat modul ABS dan bagian ruang mesinnya terlihat sangat rapi. Di bagian kap mesin juga sudah dicat dan dilengkapi dengan peredam. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Dari bagian samping, untuk profil bannya menggunakan ban GT radial Savero ya, dengan profil ban 215/60 R17 dan menggunakan velg two-tone polish. Kemudian di bagian tengahnya terdapat emblem Wuling dan juga rem cakram. Di bagian atasnya ada over fender berwarna hitam ya, dan ini menyatu hingga ke bagian side skirtnya. Lanjut, untuk spionnya sudah auto folding, kemudian dilengkapi juga dengan lampu LED untuk lampu seinnya. Dan di bagian samping juga terdapat kamera samping ya. Dan jika kita lihat, untuk bagian window-nya juga dihiasi dengan disk chrome yang memanjang hingga ke bagian belakang. Untuk desainnya sendiri ini menggunakan floating roof ya. Oke. Kemudian untuk bagian door handle-nya dilengkapi dengan keyless entry, dan ini berfungsi juga untuk auto folding di spionnya.
Jadi ketika kita tekan tombolnya, dia secara otomatis akan melipat. Kemudian ketika kita buka, secara otomatis terbuka. Oke? Untuk bagian door trimnya, di bagian atas berwarna hitam dengan material hard plastik. Kemudian di bagian door handle-nya berwarna silver. Di bagian armrest dilengkapi dengan kulit ya, lengkap dengan stitching. Untuk bagian tengah, di sini berwarna silver. Dan untuk bagian finishing dari power window-nya, di sini berwarna black glossy. Untuk power window-nya sendiri, auto untuk sisi driver, kemudian di bagian depannya terdapat window lock. Di bagian bawah bisa kita lihat cup holder dan juga door pocket. Dan yang istimewa di sini, untuk speakernya, di sini dibekali dengan speaker premium ya, Infinity dari Harman Kardon, yang kualitas audionya kita semua sudah tahu ya, sangat baik. Lanjut untuk bagian interiornya, di bagian dashboard berwarna hitam, komponennya di sini hard plastik. Namun di bagian atas di sini soft touch ya, kulit lengkap dengan stitching berwarna putih. Untuk desain dari dashboardnya sendiri di sini two tone color ya. Di bagian kisi AC juga dilengkapi dengan ornamen berwarna silver. Kemudian di sebelah kisi AC-nya juga di sini soft touch, lengkap dengan stitching. Dan di bawahnya terdapat tombol untuk kamera 360. Kemudian di sini juga ada untuk pengaturan dimmernya ya. Di sebelahnya terdapat leveling lamp. Dan ini untuk power window dan juga auto foldingnya. Kemudian di bagian bawah bisa kita lihat di sini ada tuas untuk membuka tangki dan juga kap mesin. Di bagian bawah terdapat dua buah pedal karena ini transmisi otomatis ya. Untuk bagian joknya menggunakan material kulit lengkap dengan stitching atau jahitan berwarna abu-abu ya. Kemudian untuk pengaturan jok ataupun kursinya sendiri sudah elektrik. Jadi untuk sliding kemudian reclining dan pengaturan ketinggiannya juga sudah elektrik ya. Kemudian di bagian joknya di sini juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag dan untuk headrestnya adjustable. Oke, lanjut ke bagian dalam. Untuk kuncinya, Wuling Almas menggunakan kunci keyless seperti ini ya. Perpaduan antara warna hitam dan juga chrome. Kemudian di bagian belakang terdapat emblem Wuling berwarna merah. Oke, sekarang kita start up. Nah, di bagian speedometernya terlihat sangat futuristik ya. Dimana untuk bagian tachometernya di sini posisinya jarumnya kebalikan dari arah jarum jam. Kemudian di bagian odometernya juga terlihat sporty. Di bagian MID-nya bisa kita lihat di sini ada trip 1, kemudian trip 2, current speed, kemudian driving time, dan juga TPMS ya. Di sini untuk tekanan angin ban dan juga derajatnya. Kembali lagi ke menu awal. Oke. Jadi sudah terlihat sangat futuristik dan modern ya. Lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri Wuling Almas sudah dilengkapi dengan atau dibalut dengan kulit. Kemudian di bagian setirnya dilengkapi juga dengan
steering switch, cruise control, Bluetooth teleponi ya. Kemudian di bagian tengah terdapat emblem wuling, SRS airbag, dan finishing di bagian setirnya juga dilengkapi dengan garnish silver. Untuk pengaturan setirnya sudah tilt meskipun belum teleskopik. Di bagian belakang setir terdapat tuas untuk headlamp yang terintegrasi dengan fog lamp ya. Di sebelah kiri juga terdapat tuas untuk wiper yang sudah intermittent. Kemudian kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya menggunakan head unit tablet dengan ukuran 10,4 inch, jadi ukurannya cukup luas ataupun cukup besar ini, dengan menu yang bisa dikatakan lengkap ya. Di sini terdapat telepon, kemudian pengaturan file, dan jika kita geser di sini terdapat indikator untuk tekanan ban. Jadi terintegrasi juga dengan head unitnya untuk TPMS-nya. Jadi gampang untuk kita memonitor kondisi tekanan ban. Kemudian fitur lainnya juga terdapat pengaturan AC. Jadi untuk AC-nya juga terintegrasi dengan head unitnya. Jadi bisa kita atur. Di sini juga terdapat heater. Kemudian di bagian sebelahnya speed fan-nya ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan auto climate dan offset temperatur. Dan di bagian bawah di sini ada untuk pengaturan arah semburan AC-nya. Kemudian di sini sirkulasi udara. Oke. Lanjut. Untuk bagian menunya di sini bisa kita lihat juga terdapat USB, wuling link, dan juga radio ya. Dan untuk wuling Alma sendiri memiliki fitur unggulan voice command, jadi bisa kita ucapkan langsung ya untuk pengoperasian window dan juga sunroofnya ya. Sekarang kita praktekkan langsung. Wuling, buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Nah, jadi untuk membuka jendelanya cukup dengan mengucapkan kata yang cukup simpel ya. Dan untuk menutupnya, wuling, tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Keren ya. Kemudian kita bisa juga untuk membuka sunroofnya. Kita coba. Wuling, buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wow, mantap nih. Kemudian jika kita ingin menutupnya, wuling, tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Wow, ini fitur yang menurut saya sangat keren ya dan canggih dan sangat praktis tentunya. Kemudian kita lanjut ke bagian dashboardnya. Untuk bagian dashboardnya di bagian sebelah kiri juga dilengkapi dengan SRS airbag. Kemudian di bagian tengah menggunakan leader atau kulit lengkap dengan stitching. Kemudian untuk bagian kisi AC-nya juga dihiasi dengan garnish berwarna silver. Di bagian bawah untuk laci penyimpanannya sudah soft opening ya. Kemudian ini untuk layout bagian door trim dari sisi penumpang depan. Untuk pengaturan stability control terdapat di bagian sebelah head unit. Kemudian di bagian sebelah kanannya juga tombol hazard. Di bagian sebelahnya lagi ada start stop engine button ya. Di sini juga terdapat bahan kulit lengkap dengan stitching.
Kemudian di bagian bawah USB 2 ampere ya. Kemudian aux dan juga di sini untuk koneksi ke audionya. Oke. Untuk tuas transmisinya di sini dilapisi atau digunakan finishing black glossy ya. Perpaduan black glossy. Kemudian di bagian sampingnya juga dilengkapi dengan ornamen garnish berwarna silver. Untuk transmisinya menggunakan transmisi CVT Kryptonic. Di bagian belakangnya di sini ada electric parking brake, auto hold, kemudian di sini ada door lock ya, dan juga parking sensor. Dan lanjut di bagian belakangnya juga ada tombol untuk AC belakang ya. Di bagian samping juga dilengkapi dengan cup holder sebanyak 2 buah. Finishingnya juga di sini berwarna silver. Untuk armrestnya kulit lengkap dengan stitching berwarna abu-abu ya atau grey. Kemudian di bagian dalam terdapat konsol box yang ukurannya cukup luas. Oke. Di bagian atas untuk bagian sun visor-nya di sisi driver dilengkapi dengan vanity mirror dan ini juga sudah menggunakan lampu LED. Kemudian di bagian tengah di sini terdapat lampu baca LED ya. Kemudian di sini juga terdapat tombol untuk membuka sunroofnya. Oke. Kemudian di sini juga ada tempat untuk penyimpanan kacamata. Untuk spionnya sendiri di sini day night view ya. Untuk sun visor di sisi penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga lampu LED. Sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Untuk bagian door trim baris kedua berwarna hitam menggunakan material hard plastic. Door handle-nya di sini berwarna silver, kemudian juga terdapat tweeter infinity. Di bagian armrest-nya kulit ya, lengkap dengan stitching. Di sini armrest-nya berwarna putih. Kemudian untuk finishing di bagian power window-nya black glossy. Di bagian bawah terdapat cup holder dan door pocket. Kemudian di sebelahnya terdapat speaker infinity lagi ya. Lanjut untuk bagian kursi baris kedua. Untuk pelipatannya di bagian kursi sebelah kiri sudah menggunakan one touch tumble. Namun untuk bagian sebelah kanan di sini sliding ya. Kemudian di bagian tengah dilengkapi dengan armrest dan juga cup holder. Untuk headrest-nya juga adjustable. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan isofix ya. Untuk joknya kulit lengkap dengan stitching berwarna grey atau abu-abu. Di bagian atas bisa kita lihat hand grip pre-track dengan hook. Untuk bagian belakang kursi driver dilengkapi dengan seat back pocket. Di sebelah kiri juga dilengkapi dengan seat back pocket ya. Untuk bagian door trimnya seperti ini. Kemudian di bagian atas terdapat lampu baca dan ini juga sudah LED. Mantap. Untuk bagian seat belt-nya di sini rapi ya. Dan wheelbase-nya juga cukup luas. Di bagian tengah terdapat kisi AC dan juga buka tutup. Di bagian bawahnya terdapat laci penyimpanan dan power outlet 2 ampere ya. Oke, sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Untuk akses masuk ke baris ketiga lebih gampang dari sebelah kiri ya.
karena sudah menggunakan pelipatan one touch tumble. Di bagian belakang dari kursinya juga dilengkapi dengan top tether untuk isofitnya. Oke, kita coba masuk. Oke, untuk wheelbase di baris ketiga, di sini memang nggak terlalu luas, tetapi cukup nyaman ya. Kemudian di bagian sampingnya juga dilengkapi dengan power outlet 5 volt ya, lengkap dengan cup holder sebanyak 2 buah dan juga kisi AC di bagian samping. Begitupun untuk bagian kiri ya. Jadi terdapat kisi AC dan pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya. Jadi bisa kita atur untuk baris ketiga langsung dari baris ketiga ini. Di belakangnya juga ada cup holder. Oke. Untuk profil ban bagian belakang, menggunakan profil ban yang serupa dengan bagian depan. Kemudian lengkap dengan rem cakram. Di bagian atasnya juga terdapat over fender berwarna hitam. Di bagian atas juga dilengkapi dengan roof rail dan juga shark fin antena. Di belakangnya terdapat spoiler lengkap dengan high mount stop lamp ya, LED. Kemudian wiper belakang. Untuk stop lampnya menggunakan bohlam halogen, namun untuk bagian lampu sennya menggunakan lampu LED ya. Di bagian bawahnya terdapat emblem Almas Turbo. Kemudian di bagian tengah emblem Wuling berwarna merah. Di bawahnya juga terdapat garnish berwarna silver. Kemudian parking kamera. Di bagian bempernya dilengkapi dengan reflektor yang memanjang dari bagian kanan hingga ke bagian kiri. Dan ini juga berfungsi sebagai lampu sen dan lampu rem. Dan juga lampu mundur ketika kita membuka pintu belakang. Jadi otomatis lampu bagian bawah ini akan berfungsi. Kemudian di bagian bawahnya lagi, diffuser berwarna grey. Kemudian muffler. Untuk ban serepnya di bagian bawah. Dan ini layout untuk bagian belakang dari Wuling Almas tipe luxury. Untuk bagasinya menggunakan tombol elektrik. Dan untuk akomodasi dari bagasinya cukup luas. Untuk pelipatan kursi baris ketiga bisa rata lantai ya. Kemudian di bagian belakang juga dilengkapi dengan lampu bagasi yang sudah LED. Demikian review singkat saya mengenai Wuling Almas untuk varian tipe tertinggi, tipe luxury. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan untuk kontak person pemesanan unit Wuling di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.